Bismillahirrohmanirrohim. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Ia lahir di Mekah sekitar tahun 580 Masehi, ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdudar. Saat ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Bilal tumbuh dalam kondisi perbudakan di bawah penguasaan Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang keras terhadap Islam. Ketika Bilal mendengar ajaran Rasulullah tentang tauhid, ia langsung menerima Islam, meskipun menyadari konsekuensinya berat. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin, Khadijah binti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Setelah masuk Islam, Bilal menghadapi penyiksaan yang luar biasa kejam dari tuannya, berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia, sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, tetap menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal, yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Lah sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghunjamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggung, dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Apabila matahari tepat di atas ubun-ubun, panas padang pasir Mekah begitu semakin menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka, dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di sana, orang-orang Quraisy mencambuk tubuh mereka, sambil memaksa mereka mencaci maki Muhammad. Saat siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kecuali Bilal, semoga Allah meridhoinya. Baginya, penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah, dan perjuangan di jalannya. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf, bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung Bilal dengan cambuk, namun Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad. Allah Maha Esa." Mereka menindih dada Bilal dengan batu besar yang panas, Bilal pun hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan, "Ahad, Ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah yang kami katakan." Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Keimanan Bilal menarik perhatian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kemudian membeli kebebasannya dari Umayyah bin Khalaf dengan harga yang mahal. Setelah pembelian itu, Abu Bakar berkata kepada Bilal bahwa ia sekarang bebas dan tidak lagi menjadi budak siapapun kecuali Allah. Rasulullah sangat menghargai tindakan Abu Bakar ini dan memuji perbuatan mulianya. Kisah pembebasan Bilal adalah salah satu peristiwa yang menunjukkan keadilan Islam dan kemurahan hati Abu Bakar As-Siddiq. Setelah hijrah ke Madinah, Bilal bin Rabah menjadi muazin pertama Islam karena keteguhan imannya, keistimewaan suaranya, dan perhatian Rasulullah terhadap kemampuannya yang luar biasa. Ketika umat Islam memerlukan cara untuk memanggil orang-orang agar berkumpul untuk sholat. Awalnya, untuk mengumpulkan umat sholat berjemaah, umat Islam menggunakan beberapa cara, termasuk menyerukan ajakan secara umum. Namun, metode ini dianggap kurang efektif. Rasulullah lalu berkonsultasi dengan para sahabat. Ada usulan untuk menggunakan trompet seperti kaum Yahudi atau lonceng seperti kaum Nasrani, tetapi Rasulullah tidak menyukai usulan ini karena menyerupai kebiasaan agama lain. Kemudian,
Abdullah bin Zaid bermimpi tentang seorang pria yang mengajarinya kalimat azan. Ia segera menyampaikan mimpinya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menganggap mimpi itu sebagai petunjuk dari Allah. Rasulullah pun mengajarkan azan kepada Bilal dan memintanya untuk mengumandangkannya karena suara Bilal yang indah dan lantang. Bilal dipilih karena suaranya yang merdu dan kekuatannya dalam menyampaikan panggilan sholat. Ketika Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kalinya, suara indahnya menggema di Madinah, menginspirasi umat Islam untuk segera datang ke masjid. Dari saat itu, Bilal secara resmi menjadi muazin utama Rasulullah. Bilal tidak hanya sekadar muazin, ia menjadi simbol keimanan, kesetaraan, dan pengorbanan dalam Islam. Pilihan Rasulullah untuk menjadikan seorang mantan budak sebagai muazin pertama, menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan manusia berdasarkan status sosial, tetapi berdasarkan ketakwaan dan keimanan. Hadis terkait ini menunjukkan keutamaan suara Bilal. Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan azanmu." Hadis riwayat Abu Dawud. Ketika Rasulullah wafat, Bilal merasa sangat kehilangan. Ia tidak sanggup lagi mengumandangkan azan di Madinah, karena setiap kali menyebut nama Rasulullah dalam azan, hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Bilal kemudian pindah ke Syam, Suriah, dan menghabiskan sisa hidupnya di sana, berjuang di jalan Allah. Bilal bin Rabah wafat di Damaskus, pada tahun 20 Hijriah, 641 Masehi. Ia dikenang sebagai seorang sahabat yang tangguh, penuh pengorbanan, dan simbol persamaan dalam Islam. Bilal adalah bukti nyata, bagaimana Islam mengangkat derajat seseorang melalui iman dan amalnya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi umat Islam sepanjang zaman. Wallahu alam, demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.